Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gua di 97 Studios. Hari ini gua bakal nge-review satu diecast. Satu diecast dari brand Mini GT yang udah rilis sih sebetulnya. Gua kemarin PO dan gua kaget kayak gitu guys. Dan ternyata gua dapat rilisan. Karena kan biasanya warning dia rilis itu dari distributor. Tetapi sekarang distributornya udah di Malaysia. Gue nggak tahu nih kayak gitu. Yang PO kemarin apakah tetap berlanjut atau enggak kayak gitu. Ternyata ada rilisan, mungkin nggak tahu ya karena stok terakhir kali ya. Itu langsung dikirim kayak gitu. Nah, jadi gue di invoice-nya di seller-seller resmi, salah satunya Licious Diecast. Terima kasih Licious Diecast sudah keep stok buat gua. Terima kasih Licious Diecast. Gua dari 97 Giga Raga sangat terbantu karena udah simpen stok Mini GT ya. Karena sekarang Mini GT udah langka guys, kalau menurut gua ya. Dan kita nggak tahu pasti kayak gitu. Kalau kemarin kan kita udah ngelihat dari distributornya. Oh ternyata kalau distributor udah rilis, tinggal tunggu aja dari seller-seller yang kalian PO itu untuk ngasih invoice kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita nggak tahu guys, yang rilis itu apa, terus juga yang kena invoice itu apa kayak gitu. Siapa tahu yang udah rilis ini di Indonesia kayak gitu, tapi yang kena invoice itu yang sebelumnya kayak gitu. Kita nggak tahu guys, dari seller-seller yang kita PO seperti itu. Kalian penasaran apa itu diecast-nya? Ini dia guys. Mazda AZ1 LBWK LB40 2024 Tokyo Auto Salon yang white. Kenapa gue PO diecast ini? Karena menurut gue menarik ini guys. Nanti gue buat satu video yang ngebandingin antara diecast ini dengan Ferrari F40. Nah, untung gue masih ada Ferrari F40. Kalau kalian lihat, ini hampir mirip dengan Ferrari F40. Tapi ini sebetulnya LB40 guys, bukan F40 kayak gitu. Liberty Walk 40. Jadi gue di invoice dalam keadaan segel guys, ini guys. Ini dalam keadaan segel dari Mini GT. Dan ini castingan Mazda AZ1 LB40 Liberty Walk. Dan gue untungnya masih dapat invoice dari Licious Diecast. Mungkin stoknya banyak kali ya kayak gitu. Dan item-item limited itu biasanya kalau stok kita komennya cepet biasanya dapet sih kayak gitu. Tapi siapin dananya aja kayak gitu guys. Oke, kita langsung aja review dari kotaknya dulu guys. Ini ada tulisan Mazda AZ Liberty Walk LB40 2024 Tokyo Auto Salon yang warna putih. Nah, ini ada nomor 953. Jadi kalau kalian yang pengen cari diecast-nya, kalian cari aja Mini GT 953. Udah keluar itu mah. Mazda AZ1 Liberty Walk yang LB40. Nah, ini yang bagian belakang. Seperti biasa ada logo TSM model. Dan ini guys, Mazda Motor Corporation Approval nomor 220.020 kayak gitu. LB Holdings Co Ltd official license product. Jadi udah official license dari Mazda guys. Dan juga official license dari LBWK. Seperti itu. Kalian penasaran gimana diecast-nya? Gue bakal buka dulu guys. Ini dia diecast yang mirip Ferrari tapi KW. Dan gue sempat browsing kayak gitu guys. Ternyata diecast ini ada kayak gitu. Bukan. Maksudnya mobil aslinya tuh ada kayak gitu. Dan memang benar-benar mirip Ferrari kayak gitu. Sebelum di body kit sama LBWK. Jadi ada memang benar-benar mirip Ferrari kayak gitu. Ferrari F40 kayak gitu. Gue nggak tahu sejarahnya gimana. Tapi kalau menurut gue ini lumayan mirip. Tapi Ferrari versi pendeknya kayak gitu. Kalau Ferrari kan panjang kayak gitu ya. Tapi ini versi pendeknya guys. Nah, agak lumayan susah buka segelnya. Tapi ya lumayan kalau menurut gue. Untuk
Diecast-nya ini menandakan segelnya tidak terpasang ulang guys, kayak gitu. Karena gue dapatnya dari seller terpercaya. Dan juga diecast ini semoga tidak ada defect. Kita langsung buka aja guys diecast-nya. Semoga tidak ada defect. Ini dia guys. Mini sekali guys. Ini seperti Mini Cooper guys, kalau kalian lihat. Seperti Mini Cooper. Mini sekali. Kalau dari mata tuh kelihatan mini banget kayak gitu. Nah, kenapa gue bilang sama kayak F40? Kalian lihat aja nih bagian depan itu hampir sama kayak F40. Samping juga sama, hampir sama kayak gitu. Belakang juga sama kayak gitu guys. Tapi ini bukan Ferrari guys, ini Mazda guys, kayak gitu. Dan ini pintunya satu guys, sama dengan Ferrari F40. Dan ini mungil banget kalau menurut gue ya, untuk sebuah diecast yang berwarna putih. Oke, kita langsung aja tanpa berlama-lama, kita langsung aja review diecastnya guys. Dari bagian depan. Bagian depan seperti ini guys, ini ada tulisan Liberty Walk. Dan ini ada tulisan Slammed. Ada tulisan Toyota Iris. Dan lampunya seperti ini guys. Ini lampunya. Ini ada lampu bagian dalamnya, benar-benar didetailin lagi sama Mini GT. Gue nggak tahu lampunya ini apakah detail seperti ini atau cuman dicat kayak gitu guys. Dan ini ada lekukan-lekukannya. Karena warna putih, jadi dia mudah kotor kayak gitu guys untuk diecast-nya. Dan ini ada wiper dan kaca mobilnya. Kaca mobilnya dan wipernya itu nyatu jadi satu guys, tapi nggak terlalu timbul. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk mau ngebersihin diecast-nya, karena part-partnya ini kalau menurut gua nggak terlalu ringkih ya kayak gitu. Jadi kalau kalian bersihin juga nggak keangkat kayak gitu atau nggak hilang kayak gitu guys. Oke. Bagian depan seperti ini guys. Kalau kalian lihat bagian bumper bagian depan seperti ini. Ini ada diffusernya di bagian tengah ini sebesar ini. Bagian kanan sama kiri sebesar ini. Terus ini ada white body-nya guys. Ini customized dari LBWK-nya. Oke, kita lanjut bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan seperti ini guys. Rolling sempurna. Ini ada tulisan LB. Terus ini ada tulisan Liberty Walk. Terus ini ada tulisan Toyota Iris. Ini ada tulisan Sparko. Dan ini ada listnya ke bagian depan. Dan side screen-nya di bagian sini guys. Terus ini ada tulisan Mini GT. Dan kalau kalian lihat di bagian bannya ini ada tulisan Toyota Iris dan Procus guys, Procus kayak gitu. Dan ini satu lagi, spionnya sangat lembut. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk spionnya lepas. Dan ini di bagian belakang ini ada tulisan LB40 dan lekukan-lekukannya seperti ini guys. Dibuat seperti ini. Dan ini bannya rolling sempurna. Seperti biasa untuk Mini GT bannya terbuat dari karet seperti itu. Dan ini setirnya bagian sebelah kanan. Oke, kita lanjut bagian belakang. Bagian belakang seperti ini. Ini ada spoilernya guys. Kalau kalian lihat, ini spoilernya berwarna hitam. Dan ini bagian tengah, ini ada karbonnya bagian tengah. Dan ini ada tulisan lagi guys di bagian sini. Tapi gue nggak tahu, ini terlalu kecil banget. Dan ini ada tulisan Liberty Walk. Dan ini ada lampunya kanan sama kiri guys. Ini ada tulisan Toyota Iris. Dan satu lagi di sini, ini ada exhaust-nya guys. Exhaust-nya ini ada 3. Tapi kayaknya untuk warnanya itu bukan, gak terlalu gak terlalu bagus kayak gitu dari exhaust-nya ini. Warna putih tapi putihnya nggak lengkap kayak gitu. Nah, di bagian belakang ini, bumper bagian belakang seperti ini guys. Ini fungsinya 3, ini untuk aerodinamika angin kayak gitu. Ketika mobil ini jalan dengan kecepatan tinggi, anginnya bakal dibuat lebih dibuat keluarnya lebih mulus kayak gitu guys. Kalau mobil biasa itu kan dia panjang kayak gitu. Panjang maksudnya itu dia menghalangin seperti ini guys. Nah, jadi ini ya bakal menghambat angin untuk bakal menghambat kecepatan kayak gitu. Beda kalau misalnya dibuat kayak gini, jadi angin itu memang dikhususkan keluar seperti ini kayak gitu dengan cepat. Oke,
Dan kalau kalian lihat di bagian ini, spoilernya ini terbuat dari plastik. Dan ini yang harus kalian hati-hati banget guys. Kalau misalnya jatuh, ini bisa lepas. Dan ini ada tulisan Liberty Walk. Di bagian belakang seperti ini guys. Ini ada kaca bagian belakangnya. Itu terbuat dari plastik seperti biasa. Dan ini ada untuk buka itunya guys, buka bagian belakangnya. Dan gua nggak lihat mesinnya apakah di bagian belakang atau bagian depan. Nanti gua bakal cek lagi video mobilnya guys. Di bagian sebelah kiri sama, itu ada ban, ada juga pintu, ada juga tulisan sponsor, juga ada side skirtnya, terus ada spionnya, terus ada kacanya, dan satu lagi buat informasi buat kalian, di bagian dalam ini didetailkan lagi guys sama Mini GT. Nah, kalau kalian lihat di bagian dalam ini kursinya didetailkan lagi sama Mini GT. Dan ini bagian dalam ini kayaknya ada kursi belakang. Kalau menurut gua ini kursi belakang. Dan gua ngelihatnya ini dari sini gak ada tempat untuk mesinnya guys. Mungkin mesinnya di bagian depan kali ya, kayak gitu. Karena mesinnya nggak bisa dibuka, jadi kita asumsikan guys mesinnya di bagian depan seperti itu. Dan satu lagi, setirnya di bagian sebelah kanan seperti itu. Kita lanjut bagian bawah. Wow, bagian bawah ya lumayan. Ini didetailkan lagi. Ini ada tulisan 1992 Mazda AutoZam AZ1 Used Under License, Mini GT, terus satu lagi Made in China. Jadi udah dibuat di Cina guys. Dan satu lagi ini ada bautnya, bagian kanan sama kiri atau bagian depan dan belakang seperti itu. Dan di bagian bawah ini benar-benar didetailin lagi guys. Dan ini bisa dicopot untuk bannya guys. Jadi kalian bisa ganti bannya sesuka hati kalian seperti itu. Oke. Itu aja guys review singkat dari gua. Aduh, jatuh lagi diecast-nya. Nah, kekurangan dari diecast mini scale guys, seperti itu tadi guys. Kenapa? Karena kalau misalnya dia rolling sempurna dan tempatnya atau meja atau apa ya, kalau bisa di kursi, bisa dibilang kursi itu tidak lurus, dia bisa jatuh guys. Dan ketika jatuh, percayalah kalian, part-partnya itu bakal lepas. Apalagi part yang plastik gitu. Kalau misalnya jatuhnya di tempat tinggi, misal kalian nih lagi kopdar di cafe nih. Nah, cafe mejanya nggak rata. Untuk diecast yang seperti ini, yang bannya rolling, itu bakal jatuh guys. Kalau mejanya nggak rata seperti itu. Dan part-partnya bakal kena. Oke, begitu informasi dari gua untuk ngejaga diecast buat kalian. Jadi secara keseluruhan diecast ini gue nilai 9,6. Lumayan perfect dan lumayan detail, interior eksterior. Ya, untuk kelasnya itu lumayan detail, hampir sama dengan Popres. Kayaknya Popres dan Mini GT ini bersaing kayak gitu guys. Nah, kalau menurut gue hampir sama, tapi Popres dia berani untuk openable part di harga yang murah seperti itu. Oke guys, itu aja review singkat dari gue. Gue dari 97 Studio pamit. Kita lanjut ke video displaynya. Sebelum kita lanjut ke video displaynya, jangan lupa subscribe, comment, and likes. Check it out.